Dan saya komited dengan itu, memimpin sebuah ormas Islam besar dan tertua di Republik ini. Maka jika ada apa-apa terjadi atas diri saya, baik saya dilamar untuk calon wakil presiden atau juga ada yang mendukung untuk calon presiden, maka saya harus berkonsultasi dengan Muhammadiyah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Bang Din. Ya, pemirsa, lebih jauh mengenai Din Samsudin, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Apa yang ingin diraih Din Samsudin, Ketua PP Muhammadiyah? Akankah ia mengikuti jejak Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU yang pernah menjadi Capres 2004 dan gagal? Pertanyaan ini menggelitik ketika Din mengaku siap sebagai Capres 2009 yang diusung Partai Matahari Bangsa PMB. Din Samsudin, pria kelahiran Sumbawa ini, dibesarkan dari keluarga Nahdliyin. Namun jalan hidup menentukan, Din aktif sebagai kader Muhammadiyah. Kalaupun Din akhirnya merintis karir politiknya di Golkar, lantaran banyak pula kader Muhammadiyah yang bergabung ke Partai Golkar. Ketika Muktamar Muhammadiyah di Malang digelar pada tahun 2005, banyak kalangan tidak meragukan bahwa Din akan memimpin ormas Islam terbesar kedua itu hingga 2010 mendatang. Selain piawai dalam berorganisasi, Din pun dikenal sebagai sosok cendekiawan Muslim yang berpikiran modern. Dokter lulusan University of California ini beberapa kali mewakili Indonesia dalam dialog keagamaan sedunia. Cukupkah pengalaman Din membawanya ke kursi RI 1? Ataukah memang Din lebih pantas untuk RI 2? Untuk menguji kompetensi kandidat kita malam hari ini, kami telah hadirkan di studio para panelis. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Henry. Terima kasih, Pak Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan mulai dengan masalah yang sangat menyentuh sebagian besar warga Muhammadiyah di level bawah, Pak. Apakah Bapak setuju bahwa kenaikan harga BBM sebanyak 2 kali sejak 2005 itu memberatkan rakyat kecil? Ya, saya sangat tidak setuju dan pernah menyampaikan langsung kepada Presiden SBY bahwa apapun kebijakan dalam menaikkan harga BBM yang kita tahu akan selalu diikuti oleh kenaikan harga, hanya akan menyusahkan rakyat. Baik, Pak Din. Kemudian banyak analisa menyebutkan bahwa penyebabnya itu tidak hanya faktor kenaikan harga minyak internasional, tetapi juga ada faktor teknis, ada cost recovery, kemudian juga ada pengelolaan migas dalam negeri, dan juga penguasaan asing di migas yang selama ini sudah mencapai 85,4%. Pertanyaannya, apa yang akan Pak Din lakukan? Karena ini akan menjadi ancaman. Setujukah Bapak bahwa penyebabnya tidak hanya masalah harga minyak internasional? Sebaiknya kita jangan menyalahkan pihak luar saja. Baik. Mari kita temukan masalah dalam diri sendiri. Yang saya lihat, faktor utamanya adalah konsep dan strategi pembangunan perminyakan kita yang perlu direvisi. Apakah itu termasuk juga kesalahan mengelola sehingga 80% lebih minyak itu dikuasai asing sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45? Ya, saya kira sangat setuju sekali. Kita terlalu membuka pintu bagi kapitalisme global sehingga asing, multinational corporation begitu mencengkeramkan kukunya di Republik ini. Berarti dan oleh Pak karena Din siap, itu, ya, Pak Din siap untuk merubah pengelolaan migas tersebut? Saya termasuk yang setuju. Ya. Walaupun kita memerlukan investasi asing dan kita perlu bersabar dengan dunia karena kita tidak mungkin sendiri di era globalisasi ini, tetapi kontrak-kontrak karya